Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Amalia dengan 1220131 dari kelas Fikih Jinayah HSP. Saya akan menjelaskan beberapa materi Fikih Jinayah guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Di antaranya yang pertama, jarimah hudud beserta sanksi jarimah. Yang kedua, jarimah kisos dan jarimah diat. Yang ketiga, takzir. Dan yang keempat, reformasi dan klasifikasi hukum Islam di Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu jarimah hudud beserta sanksi jarimah. Jarimah hudud adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman had. Had adalah ancaman hukuman sanksi pidana yang sudah diatur sedemikian rupa dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis, yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Macam-macam jarimah hudud sebagaimana yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 7 macam, yaitu yang pertama zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan perkawinan. Hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Namun setelah Islam mulai berkembang, berdasarkan hukum surat An-Nur ayat 2, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali. Yang kedua, qadzaf. Qadzaf adalah menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina, baik yang dituduh itu laki-laki maupun perempuan, seperti dengan perkataan hai pezina ataupun dengan perkataan kamu bukan anak bapakmu. Perkataan seperti ini merupakan tuduhan yang bukan ditunjukkan untuk orang yang mendengarkannya, tetapi untuk ibunya. Hukuman untuk qadzaf ada 2 macam, yaitu hukuman pokok dengan dicilit atau didera sebanyak 80 kali. Yang kedua, hukuman tambahan, yaitu dengan tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik. Untuk yang ketiga adalah sarikoh atau mencuri. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Hukuman terhadap pelaku sarikoh adalah potong tangan, baik yang menjadi itu laki-laki ataupun perempuan. Hukuman tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya, maka pencurian itu akan dijatuhi 2 hukuman, yaitu penggantian kerugian atau daman. Yang kedua, potong tangan yang merupakan hukuman pokok. Yang keempat yaitu khamr atau meminum minuman yang memabukkan dengan hukuman 80 kali cambukan. Yang kelima yaitu hirobah atau merampok. Perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku hirobah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Maksud dari dipotong tangan dan kaki secara berseling, misalnya yang dipotong tangan kanan dan kaki kiri, kemudian ketika dia melakukan perampokan lagi, maka tangan selanjutnya yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanan. Dan apabila dia kembali merampok, maka hukuman terakhir adalah dengan dibunuh. Yang keenam, pemberontakan. Hukumannya yaitu harus dihukum mati. Yang ketujuh, murtad. Murtad adalah orang yang sebelumnya sah sebagai seorang muslim, kemudian dia keluar dari Islam. Hukumannya yaitu harus dibunuh. Untuk materi yang kedua, yaitu jarimah kisos dan diat. Kisos adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal yang telah ditentukan Islam, sedangkan diat adalah pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa atau terhadap keluarga korban. Macam-macam kisos dan diat ada 5, yaitu yang pertama, pembunuhan disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari 3 pilihan. Hukuman yaitu kisos, diat 100 ekor unta, atau pihak keluarga memaafkannya apabila dengan syarat atau tanpa syarat. Selain itu, pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari 3 hukuman tersebut, yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Hukumnya adalah diat 100 ekor unta dan kafarat, dan hukuman penggantiannya adalah ta'zir dan puasa, serta ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak waris dan pencabutan hak menerima wasiat. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hukumannya adalah hukuman pokok diat dan kafarat, dan hukuman penggantiannya adalah takzir dan puasa, dan ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak pewaris dan pencabutan hak menerima wasiat. Yang keempat, ada pencederaan disengaja, adalah segala jenis penyerangan terhadap tubuh manusia secara disengaja. Hukumannya adalah yang pertama harus membayar diat, ta'zir, yang kedua harus membayar diat atau ganti rugi, yang ketiga dikisos, ganti rugi atau hukum keadilan. Yang kelima, pencederaan tidak disengaja, adalah segala jenis penyerangan terhadap tubuh manusia secara tidak disengaja atau tanpa adanya niatan. Hukumannya harus membayar diat. Kemudian untuk tambahan pada materi kisos dan diat, yaitu orang yang melakukan pembunuhan terhadap janin atau menggugurkan kandungan, maka dikenai hukuman diat 5 unta atau memerdekakan budak. Jika yang membunuh laki-laki, maka dikenai hukuman diat 100 unta. Dan jika yang membunuh perempuan, maka diat 50 unta, atau bisa diganti dengan 1000 dinar yang per dinarnya setara dengan 4.250 gram emas atau 45 kg emas. Dalam hukum Islam, orang yang menghilangkan atau mencacatkan ataupun mematahkan satu jari orang lain, maka ia akan dihukumi sanksi diat 10 unta. Jika gigi, maka 5 unta per 1 gigi. Mata akan dihukumi diat 50 unta, alis nilainya 50 unta, kotak mata atau bulu mata nilainya 25 unta per bulu mata atas atau bawah, kanan atau kiri. Kuping nilainya 50 per 1 kuping, kita laki-laki maupun perempuan dihukumi diat 50 unta per 1 unta. Untuk materi yang ketiga, yaitu jarimah taksir atau sanksi moral, adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Beberapa jenis alternatif sanksi pidana jarimah taksir. Yang pertama, sanksi pidana yang mengenai badan seperti pidana mati dan cambuk atau jilid. Yang kedua, sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seperti penjara dan pengasingan. Yang ketiga, sanksi pidana yang terkait dengan harta seperti denda dan perampasan barang. Yang keempat, sanksi pidana lain yang jenisnya ditentukan oleh ulil amri seperti pengumuman kesalahannya secara terbuka dan pencabutan hak-hak tertentu. Hubungan jarimah taksir dengan relevansi hukum di Indonesia adalah saling berkaitan. Contohnya bisa kita lihat dalam kasus di pondok pesantren. Bagi santri yang melanggar peraturan di pondok pesantren, maka akan dikenai hukuman taksir oleh pihak yang berwenang di dalam pondok pesantren tersebut. Tujuannya agar santri tersebut disiplin, mematuhi peraturan, dan tidak lagi melanggar peraturan yang telah ditetapkan pondok pesantren. Untuk materi yang terakhir, yaitu reformasi dan justifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi hukum mempunyai arti penting guna membangun desain kelembagaan bagi pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Untuk kepentingan itu, dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberikan kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara.
menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik. Beberapa konsep reformasi dan konservasi hukum di Indonesia, di antaranya yaitu: 1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara. 2. Tidak adanya intervensi terhadap lembaga pengadilan. Yang ketiga, aparatur penegak hukum yang profesional. Yang keempat, penegak hukum yang berdasarkan prinsip keadilan. Yang kelima, kemajuan dan perlindungan HAM. Yang keenam, partisipasi publik. Dan yang ketujuh, mekanisme kontrol yang efektif. Konsep hukum sendiri ada 3 komponen, yaitu yang pertama, struktur hukum. Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yaitu terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses, serta kinerja mereka. Yang kedua, substansi hukum. Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri. Artinya, isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.